Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini dengan segala rahmat dari Allah kita bisa bangun lebih awal. Karena biasanya kalau subuh maju banyak yang datang telat. Dan alhamdulillah kita bisa melawan rasa malas untuk bisa datang ke masjid. Selesai sholat subuh kita nggak tidur lagi, tapi kita lanjut dengan kajian. Walaupun mungkin ada sebagian di antara bapak ibu yang sambil merem-merem, tapi tidak masalah. Yang penting kumpul bareng. Semoga tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, beratnya hisab harta di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan adanya yaumul hisab, akan adanya hari pembalasan atau hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala, akan menyebabkan seorang hamba lebih berhati-hati dalam bersikap. Karena itu disebutkan dalam keterangan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Inna awwala ma nuzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat. Sesungguhnya surat yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Mufassalat. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassalat Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam nazala al-halal wal haram. Hingga ketika manusia sudah banyak masuk ke dalam agama Islam, barulah Allah menurunkan halal haram. Sehingga tahapan pendidikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, kita tahu masyarakat mengalami perubahan yang luar biasa. Mulai dari zaman jahiliyah menjadi masa yang penuh dengan keemasan, yaitu generasi para sahabat yang dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Padahal generasi pertama ini sempat bersentuhan dengan masa jahiliyah. Hampir di semua lini kehidupan mengalami kerusakan. Dalam masalah politik mengalami kerusakan, dalam masalah kemanusiaan mengalami kerusakan, bagaimana sikap terhadap wanita juga mengalami kerusakan, ekonomi juga sama. Generasi di mana mereka pernah menjumpai zaman jahiliyah, tapi ketika mendapatkan petunjuk dari wahyu, mereka berubah menjadi manusia terbaik. Itulah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah menceritakan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengubah proses pendidikan itu. Yang pertama apa? Allah turunkan surat Al-Mufassal, fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassal Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Apa yang dimaksud dengan surat Al-Mufassal? Surat Al-Mufassal adalah surat yang ayatnya pendek-pendek. Disebut mufassal dari kata fasal karena ayatnya pendek-pendek.
Dan surat Al-Mufassal dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas, bagian akhir dari Al-Quran. Kata Aisyah, yang pertama kali Allah turunkan tentang seperti ini. Fiha dzikrul jannati wan nar, di sana Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, sampai ketika manusia sudah banyak mau menerima Islam, nazalal halal wal haram, barulah Allah menurunkan halal haram. Barulah Allah menurunkan halal haram. Sehingga penjelasan tentang halal haram itu ada di mana? Di bagian belakang. Ayat tentang riba itu di bagian akhir dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, walau anna awwala ma nuzil, andaikan yang pertama kali turun adalah ayat yang berisi la tashrabul khamra, jangan minum khamr, laqalu la nada'ul khamra abada, tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Walau awwala ma nuzil la taznu, andaikan yang pertama kali turun adalah janganlah kalian berzina, laqalu la nada'u zina abada, tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Sehingga andai yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang berisi tentang masalah hukum, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, maka masyarakat tidak akan mau menerima. Tapi urutan pendidikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala tidak demikian. Dikuatkan terlebih dahulu dalam masalah akidah, dikuatkan terlebih dahulu keyakinan akan adanya hisab. Karena ketika orang sudah mulai sadar bagian ini, insya Allah akan mudah untuk menerima setiap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bisa jadi tidak sejalan dengan kepribadiannya, tidak sejalan dengan apa yang menjadi kebiasaannya dan seterusnya. Dari sinilah kita bisa melihat arti pentingnya paham tentang masalah yaumul hisab. Arti pentingnya ketika kita belajar tentang masalah akidah, karena ini merupakan pondasi. Maka saya selalu bertanya kepada teman-teman yang belajar tentang masalah fikih muamalah, apa tujuan besar Anda belajar fikih muamalah? Ada yang pingin agar hartanya makin berkah, ada yang pingin agar hartanya makin banyak, ada yang pingin, ada yang takut jangan-jangan nanti kalau ada harta yang haram maka hartanya akan cepat rusak dan seterusnya. Umumnya orang ketika hijrah yang dia pikirkan seperti ini. Dia hijrah dengan harapan agar hartanya semakin berkah. Dan yang dimaksud berkah di situ adalah hartanya makin bertambah banyak. Maka kita sadarkan itu bukan tujuan terbesar. Sah-sah saja ketika orang itu hijrah, meninggalkan riba, meninggalkan harta haram dengan harapan agar hartanya makin berkah. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia hijrah. Dia punya tujuan yang lebih tinggi. Apa itu? Agar dia selamat di akhirat. Sehingga kenapa kita perlu mengenal halal haram, kita perlu mengenal ini boleh, ini enggak boleh, kita perlu mempelajari tentang masalah fikih muamalah, karena kita sadar urusan harta itu bukan cuman masalah dunia, tapi juga masalah hisab di akhirat. Sehingga masalah halal haram itu domain akhirat, bukan sebatas urusan dunia. Nah, kalau hamba sudah punya kesadaran semacam ini, sekali lagi insya Allah akan cukup mudah untuk diajak meninggalkan sesuatu yang haram, walaupun bisa jadi tidak sesuai dengan kebiasaan dia sehari-hari. Disebutkan dalam hadis yang sahih berkaitan dengan masalah hisab. Hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah mengatakan, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah, kaki seorang hamba tidak akan geser besok di hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah. Ditanya tentang apa, Pak? Tentang 4 hal. Disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama apa?
an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umur itu. Dan bicara umur sama dengan waktu. Allah akan tanya kepada kita mengenai waktu, untuk apa waktu itu kita gunakan. Yang kedua, wa an jismihi fima ablah, Allah akan tanya kepadanya tentang jasadnya, tentang badannya, untuk apa dia jadikan jasadnya itu rusak. Badan kita makin tua makin naik atau makin turun? Jasad manusia makin berumur makin naik. Puncaknya di usia berapa? Dari mulai bayi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Manusia diciptakan dari kondisi lemah kemudian sampai jadi kuat. Puncaknya umur berapa? Umur 40. Ini berarti sudah penurunan semua ini grafiknya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kemudian Allah jadikan setelah manusia dalam kondisi kuat, melemah lagi, beruban. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Baik. Maka grafik manusia kalau sudah mencapai puncak, dia turun. Fisik ini makin ditunggu makin turun. Sehingga makin turun. Allah Subhanahu wa taala bakal tanya, badan kamu yang dulu kuat dipakai apa? Kamu yang dulu masih muda dipakai apa? Ditanya oleh Allah. Jasad ditanya. Berarti termasuk yang akan dihisap adalah badan. Termasuk yang akan dihisap badan. Banyak di antara orang ketika melakukan kegiatan ibadah misalnya, tua itu uzur atau bukan, Pak? Sebentar, yang usianya 70 ada. Tua itu uzur atau bukan? Bukan. Masa bukan sih? Relatif. Tergantung apa, Pak? Misalnya imamnya agak dikit lama nih salat tarawih. Pak Ustadz, jangan lama-lama, kita sudah tua. Imamnya protes, Bapak dulu waktu masih muda kemana? Boleh nggak itu jadikan uzur? Apakah dengan usia tua orang boleh malas-malasan? Ustadz kalau ngisi jangan sulit-sulit, kita sudah tua-tua. Lah terus dulu waktu masih muda kemana? Sehingga kadang ada sebagian orang menjadikan usia itu sebagai uzur, sebagai alasan. Kenapa Anda tidak ikut bareng dengan yang lain? Kalaupun memang usia tua itu dijadikan sebagai alasan, orang akan bertanya, terus masih mudanya dulu kemana? Karena ada banyak orang yang ketika muda sama sekali tidak pernah nyentuh urusan agama. Baru setelah tua dia mendekat ke agama. Di saat badannya sudah lemah, di saat fisiknya sudah tidak bisa diajak untuk belajar dengan maksimal, baru dia mendekat ke agama. Karena banyak di antara kita dalam urusan agama itu kita kasih waktu sisa. Kita kasih waktu sisa. Yang terbaik untuk urusan dunia. Baik. Jadi kita perlu sadar bahwa yang dihisap oleh Allah di antaranya adalah jasad. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan menghisap hamba mengenai ilmunya. Sejauh mana ilmu yang dia miliki itu dia amalkan. Maka belajar punya tanggung jawab. Kamu harus belajar, wajib, dan punya tanggung jawab setelah belajar harus diamalkan. Yang keempat, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah bakal bertanya tentang harta. Harta manusia, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia membelanjakannya. Sehingga mengenai harta ada dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar.
Walhamdulillah, hadis ini sudah sering sekali kita dengar untuk diingatkan kepada manusia. Urusan harta itu bukan cuma urusan dunia, akan ada urusan akhirat. Sehingga domain harta itu domain akhirat. Apabila orang salah dalam mengambil harta, dia gagal hisab yang pertama. Demikian pula ketika dia salah dalam menyalurkan harta, dia gagal hisab yang kedua. Ada sebagian orang yang ketika mengambil harta caranya salah, penuh dengan maksiat. Mulai dari uang sogok, uang tips, kemudian uang-uang haram yang lainnya, penuh dengan maksiat. Saat menggunakannya juga penuh dengan maksiat. Sampai ada ungkapan uang demit dimakan setan. Uang demit dimakan setan. Jadi pada posisi ketika dia menggunakan hartanya untuk maksiat, dia gagal di dua pintu. Cara mendapatkannya salah dan cara menggunakannya salah. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Dan juga ada hadis yang lain di mana Nabi SAW pernah mengingatkan, harta termasuk salah satu yang nanti akan pertama kali dihisab di yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah minan na'im." Sesungguhnya kenikmatan yang pertama kali akan ditanya besok di hari kiamat adalah ayyuqala lahu, Allah bahkan bertanya, alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi badanmu? Bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi jasadmu? Wa nurwika min ma'il barid. Bukankah aku telah memberikan minuman air putih kepadamu? Ini ada enggak? Minuman ini bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda mendapatkan air putih, dikatakan dalam hadis ini, yang pertama kali akan dihisap di hari kiamat minan na'im, yang berupa kenikmatan selain jasad sehat adalah air putih. Jika hanya sebatas air putih akan dihisap oleh Allah, apa yang bisa Anda pahami untuk yang lebih mewah dibandingkan itu? Berapa harga air putih itu, Pak? Yang itu berapa harganya, Pak? Ada 3.000? Kecil gitu? 5.000? 5.000, Masya Allah. Seperti itu dihisap oleh Allah, apalagi yang lebih mewah dari itu. Oleh karena itu, setelah kita sadar bahwasanya semua ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat, maka konsekuensinya apa? Jadilah hamba yang lebih waspada, persiapan, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Baik, selanjutnya kita akan bicara tentang masalah hisab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah hisab, maka ada dua hal yang perlu kita pahami. Pertama, berkaitan dengan buku catatan amal yang nanti akan diterima di akhirat. Yang kedua, berkaitan dengan masalah mizan, timbangan amal. Ada yang berkaitan dengan masalah buku catatan amal, dan yang kedua berkaitan dengan masalah mizan atau timbangan amal. Allah Subhanahu wa taala menghisap hambanya, di mana buku itu akan diberikan oleh Allah kepada para hamba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami akan keluarkan yaumal qiyamati, besok di hari kiamat,
kitaban yalqahu mansyura, kitab yang bisa mereka dapatkan tersebar di seluruh para hamba. Semua kita akan mendapatkan kitab itu. Lalu apa yang Allah perintahkan? Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu sendiri. Bukankah kau cukup bisa menghisap dirimu sendiri? Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bukankah kamu bisa menghisap dirimu sendiri? Cukuplah kamu untuk menghisap dirimu sendiri. Jadi dia diperintahkan untuk membaca isi kitab itu dan disuruh untuk mengukur, nek koyo ngene kira-kira kowe pantes mlebu swarga ora. Setelah dia membaca buku catatan amalnya, dia diperintahkan kamu sekarang ngukur diri kamu sendiri. Kira-kira kamu pantas masuk surga atau tidak? Setebal apa Pak buku catatan amal itu Pak? Kan itu sepanjang usia kita yang telah diberikan oleh Allah, dicatat mulai dari sejak balik sampai mati. Sehingga ucapan apapun ada di situ, perbuatan apapun ada di situ, harta yang kita upayakan ada di situ, bagaimana cara kita menggunakannya ada di situ. Setebal apa buku itu? Wallahu a'lam. Yang jelas semua hamba pasti mendapatkannya. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa hisab itu pasca para hamba mendapatkan buku catatan amal. Yang menerima dengan tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Di ayat yang lain, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Siapa yang menerima kitab dengan tangan kirinya. Di ayat yang lain, siapa yang menerima kitab dengan cara dari belakang. Nerimanya pakai tangan kiri, itu pun dari belakang. Sehingga yang nerima pakai tangan kanan dari arah mana? Depan. Tapi yang nerima pakai tangan kiri dari arah belakang. Kegiatan apa Pak? Nyerahkannya pakai tangan kanan, nerimanya pakai tangan kiri dari belakang. Apa? Copet. Lari estafet. Lari estafet kayak gitu ya kan? Nerima tongkatnya dari mana? Dari belakang dengan tangan kiri atau kanan? Kiri. Enggak tahu siapa yang ngajari kayak gitu. Sehingga lari estafet itu tidak ada depan, tapi belakang begini. Baik. Besok di yaumil qiyamah, orang yang hisabnya buruk akan menerima kitab dengan tangan kirinya melalui arah belakang. Maka di saat dia mengalami kejadian seperti itu, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Maka dia mengatakan, andaikan saya tidak diberi kitab dan saya tidak tahu isinya. Dia ketakutan untuk membaca isi dari kitab catatan amalnya sendiri. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab." Kitab-kitab catatan amal disebarkan kepada seluruh hamba. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Maka kau akan lihat orang-orang yang rajin berbuat dosa, orang yang rajin maksiat. Mushfiqina mimma fihi, mereka ketakutan dengan isi dari kitab itu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Tidak meninggalkan besar maupun kecil, semuanya dimasukkan. Sehingga Masya Allah, kitab catatan amal itu
besar maupun kecil semuanya ada. Sampai orang non muslim, orang yang banyak berbuat dosa, ketika dia menerima kitab itu dia ketakutan. Dia ketakutan isinya sehingga enggak berani untuk melihatnya, dan dia mengatakan, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini kitab apa? Besar kecil semuanya dimasukkan. Masya Allah. Sehingga hal terkecil yang Anda lakukan di pagi ini, misalnya kajian karo merem, itu dicatat nggak? Hah? Dicatat nggak, Pak? Dicatat. Berarti yang benar gimana, Pak? Yang benar gimana? Nyimak. Melek atau merem? Melek. Tapi Masya Allah, memang berat ya. Dan ngantuk itu menular, Pak. Oke, sebenarnya saya ketularan ngantuk sama jemaah. Minum dulu. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Besar kecil semuanya dihisab. Di saat itulah orang yang banyak berbuat dosa mereka ketakutan. Dan Allah juga tegaskan di ayat yang lain, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bertakwa, yang dia memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna, fasanyassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan kemudahan untuknya, lil yusra, untuk mendapatkan kemudahan, yaitu surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Sedangkan orang yang bakhil, merasa cukup, mendustakan akan ada balasan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala buat sulit kehidupannya. Sehingga besok Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk menuju kesulitan, maka lebih mengarah kepada neraka. Amal besar maupun kecil semuanya akan dilihat oleh manusia. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Az-Zalzalah di bagian akhir. Coba bunyinya gimana, Mas? Di surat Az-Zalzalah bagian akhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin, besar kecil semuanya tercantum, walaupun yang kecil kayak apa, Pak? Seberat dzarrah. Dzarrah itu seperti apa, Pak? Seperti debu. Anda lihat misalnya ada cahaya matahari yang masuk ke dalam kamar kita, lalu seperti ada banyak debu yang terbang kecil-kecil sekali. Itulah dzarrah. Lebih kecil dibandingkan apa yang bisa kita bayangkan. Sehingga saat kita mau nyentuh, dia terbang. Saat mau ditangkap, dia hilang. Itulah dzarrah. Beratnya berapa, Pak? Anda pernah punya timbangan digital yang sensitif? Ada ya? Ada timbangan digital sensitif. Dikipas gini aja, angkanya sudah bergerak. Nah, di situ ada debu nggak, Pak? Di timbangan digital itu ada debu nggak? Ada, tapi angkanya tidak bergerak. 0,000 sekian, kok nggak bergerak? Padahal di situ ada banyak titik debu. Betapa ringannya, yang ternyata itu semuanya nanti akan dilihat oleh manusia. Fa amma man wa man amila salihan min dzakarin au untha. Sehingga siapapun yang beramal baik laki maupun perempuan, yang besar maupun kecil, semuanya nanti akan dihisab di yaumil qiyamah. Baik, ini berkaitan dengan buku catatan amal. Yang kedua, kalau kita bicara hisab, maka di sana ada mizan. Di sana ada timbangan amal. Dan akidah Ahlussunnah mengatakan, wa nu'minu bil mizan walahu kifatan. Kita beriman kepada mizan
Dan mizan itu punya dua daun timbangan. Allah Subhanahu wa taala nanti akan menimbang para hamba. Apa saja yang ditimbang ketika di yaumil qiyamah? Para ulama menjelaskan ada 3 yang akan ditimbang besok di hari kiamat. Pertama, amal itu sendiri. Allah akan menimbang amal yang dilakukan oleh hamba besok di hari kiamat. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani indar rahman, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat ringan di lisan, dicintai Ar-Rahman, berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah. Dan ini dalil bahasanya di antara yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan menimbang ucapan perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Sampai kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kalimat yang paling berat besok di mizan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang akan ditimbang oleh Allah Ta'ala adalah jasad, badan. Badan manusia akan ditimbang oleh Allah. Badan yang sering dipakai untuk melakukan amal soleh akan lebih berat di timbangan daripada badan yang tidak pernah dipakai amal soleh. Hingga Nabi SAW pernah bercerita, yu'ta birajulin yaumal qiyamah jalidin azimin, besok akan didatangkan oleh Allah seseorang di hari kiamat, orangnya gemuk, paling gagah, paling kuat, paling berat ototnya. Kayak apa itu Pak? Wallahu a'lam. Yang jelas pokoknya orang yang dulu waktu di dunia paling gagah, paling berat ya. Makanya berat itu apa? Menentukan kelas tinju ya. Tinju kelas sekian. Itu berdasarkan apa? Berat badan. Nah, orang yang paling berat besok akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Tapi dia orang kafir. Tapi apa kata Nabi SAW? La ya'dilu indallah janaha ba'udah. Dia tidak bisa mengalahkan beratnya satu sayap seekor nyamuk. Tidak bisa mengalahkan beratnya satu sayap seekor nyamuk. Dalil yang lain, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah menyuruh Ibnu Mas'ud untuk mengambil kayu arok. Kayu arok itu dipakai apa? Siwak. Karena ada di atas ranting, maka Abdullah bin Mas'ud naik pohon. Ketika beliau naik pohon, sarungnya itu tersingkap. Kena angin, tersingkap, hingga para sahabat melihat betisnya Ibnu Mas'ud itu berat sebelah. Mereka spontan langsung, betisnya Ibnu Mas'ud itu kurus sebelah, kecil sebelah. Mereka spontan langsung menertawakan. Maka Nabi SAW bertanya, "Madza tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Lalu diceritakan, ya Rasulullah, seperti itulah betisnya Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, innahu la'athqalu min Uhud, betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Orangnya kan ringan Pak, Ibnu Mas'ud itu kurus. Ibnu Mas'ud itu termasuk sahabat yang kurus, orangnya ringan, tapi amaliyahnya berat, sehingga terasa berat. Di bagian inilah bahwasanya ketika seseorang dia memiliki amal yang soleh, maka jasadnya akan menjadi jasad yang lebih berat besok di hari kiamat. Yang ketiga yang akan dihisab oleh Allah adalah buku catatan amal itu sendiri. Buku catatan amal ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Ahmad,
Nabi SAW pernah bercerita tentang besok di antara umatnya ada salah satu di antara mereka yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat unik. Bagaimana bentuknya? Ada seorang hamba yang dia punya 99 buku catatan amal. Kullu sijlin maddal basar. Satu catatan amal sejauh mata memandang. Berapa jarak sejauh mata memandang? Ada yang pernah mengukur? Sehingga Anda misalnya ke laut ya, melihat ke arah laut, yang kelihatan apa? Yang kelihatan laut. Yang kelihatan apa? Lihat ke arah laut jauh, yang kelihatan seperti ada garis. Garis itu apakah di lautnya ada garis, Pak? Tidak. Aslinya apa itu? Batas pandang. Manusia diberi oleh Allah kemampuan batas pandang hanya sampai di sini kemampuanmu melihat. Lebih dari itu kau nggak lihat. Masya Allah. Sejauh mata memandang, buku catatan amal itu isinya maksiat. Ini maksiat, satu, maksiat dua, dan seterusnya. Isinya maksiat. Sejauh mata memandang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang ini, "Ya ibadi, hal laka min udhrin?" Wahai hambaku, apakah kamu punya uzur? Dia bilang, "Tidak ya Rabbi." Enggak ada uzur ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, "Hal zalamaka kitabayal hafizun?" Apakah malaikat pencatat amal telah mendolimimu? Ada perbuatan yang kau enggak sengaja ditulis di situ. Ada perbuatan yang kau misalnya keliru ditulis di situ, padahal nggak sengaja. Ada nggak? Dia bilang nggak ada, semuanya sudah benar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku tidak akan pernah mendolimi kepada siapapun. Fayukhrajul bitaqah, lalu dikeluarkanlah fatukhrajul bitaqah, sebuah bitaqah, kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat 99 gulungan catatan amal tadi ditaruh di satu daun timbangan, bitokoh ini ketika diletakkan, ini terbang. Tidak ada yang bisa mengalahkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Demikianlah posisi hisab yang ketiga terjadi pada buku catatan amal. Nah, ini tolong jangan diisi dengan sesuatu yang gak bernilai pahala. Karena kalau terlalu banyak yang ngubah, buku catatan amal kita jadi tebal sekali. Dan banyak yang mungkin ucapan-ucapan yang tidak ada nilainya sama sekali masuk di situ. Karena para ulama mengatakan bahwa malaikat tidak hanya menghisap perbuatan yang ada konsekuensi dosa dan pahala, tapi mereka juga dihisap oleh Allah dengan perbuatan yang pernah mereka kerjakan di masa silam, yang bisa jadi itu tidak ada konsekuensi dosa dan pahala. Misalnya ucapan-ucapan mubah. Anda mengatakan, saya sudah makan, itu ada konsekuensi dosa dan pahala? Tidak, karena ini ucapan mubah. Seperti ini dimasukkan dalam catatan amal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mengalami sakit parah sampai mengerang. Orang kalau sudah sangat demam kan kadang gimana? Gigil mengeluarkan sesuatu. Terus yang jaga Imam Ahmad, beliau membisiki Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, inna Tawusan yaqul." Wa Imam Ahmad, sesungguhnya Imam Tawus pernah mengatakan. Apa yang dikatakan oleh Tawus? "Innallaha yaktubu kulla syai'in hatta aninal marid." Allah akan mencatat semua yang dilakukan oleh hamba, ucapan yang keluar dari hamba, hatta aninal marid, sampai mengerang yang dikeluarkan oleh orang yang sedang sakit. Orang sakit mengerang itu nanti akan dihisab di yaumil qiyamah. Masya Allah. Padahal cuma apa? Mengerang. Itu ada pahalanya nggak?
Bisa jadi nggak ada. Ada dosanya nggak? Tidak ada. Tapi seperti ini masuk dalam catatan. Apalagi yang cuma ucapan-ucapan yang tidak ada nilainya sama sekali. Baik. Selanjutnya kita beralih ke macam-macam hisab. Kalau tadi kan apa yang dihisab ya, sekarang macam-macam hisab. Hisab ada beberapa macam. Pertama, ada hisab yang disebut dengan hisabun yasir. Dan ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Bagaimana bentuk hisab yang mudah? Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisabun yasir, hisab yang mudah itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama dzalikumul arad, innama dzalikumul arad." Hisab yang mudah itu hanyalah ditampakkan. Hisab yang hanya ditampakkan. Sehingga yang bersangkutan ditunjukkan oleh Allah. Kau pernah melakukan kayak gini? Betul ya Allah. Kau pernah melakukan kayak gini? Betul. Betul. Enggak ada satupun yang tidak diakui. Barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad satartu laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum." Dulu waktu kamu melakukan di dunia, aku menutupimu. Enggak ada satupun orang yang tahu. Dan mulai hari ini aku ampuni dosamu. Masya Allah. Itu hisab apa tadi? Hisabun yasir. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan hasil perbuatannya, lalu Allah tunjukkan. Innama dzalikumul arad. Al-arad artinya cuma ditampakkan. Ditampakkan, ditunjukkan. Kamu akui semuanya? Iya. Terus dimaafkan oleh Allah. Ini hisab yang ringan. Maka kalau bisa kita jadikan ini sebagai doa ya. Allahumma hasibni hisaban. Allahumma hasibni hisaban yasir. Ulangi lagi. Allahumma hasibni hisaban. Baik, sekarang jamaah yang membaca tidak saya tirukan. Allahumma. Masya Allah. Bismillah. Jadikan ini sebagai doa harian ketika kita sholat antara adzan dan iqamah, atau dalam kejadian yang lain yang itu adalah waktu mustajab. Mintalah kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Hisab yang kedua yang diistilahkan dengan hisab tabdil. Diistilahkan dengan hisab tabdil. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan gantikan untuknya sayyiatihim, amal buruknya, hasanatin, sebagai pahala. Amal buruknya dijadikan sebagai pahala. Allah jadikan sebagai amal baik. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang kejadian orang yang dia dihisab tapi yang besar-besar tidak ditampakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu akhira ahlin nari khurujan minan nar." Aku tahu orang yang terakhir keluar dari neraka.
Wa akhiru ahlil jannati dukhulan ilal jannah, dan penduduk surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Yu'ta birajulin, ada orang yang didatangkan, fayaqulu nahwa kibari dhunubihi wasaluhu an sigarihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dosa-dosa besarnya, wasaluhu an sigarihi, dan Allah bertanya tentang dosa-dosa kecilnya. Jadi di sini dikatakan nahau kibara dzunubi, bagian dosa besarnya tidak ditampakkan, yang ditunjukkan apa? Dosa kecilnya. Fayuqalu lahu amilta yauma kadza wa kadza, amilta yauma kadza wa kadza. Wahai fulan, engkau melakukan ini, engkau melakukan ini, engkau melakukan ini? Fayaqulu na'am. Lalu dia pun mengatakan iya. La yastati'u ay yunkira min dzalika syai'an, sama sekali dia tidak bisa mengingkari. Sudah? Kemudian coba tadi gimana? Di buku catatan itu ada yang besar, ada yang kecil. Tapi yang tampak yang mana? Yang kecil. Yang besar Allah sembunyikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Kamu pernah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini?" Dia jawab, "Betul ya Allah, betul ya Allah." Semuanya diakui, tidak ada yang diingkari. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Fa innalaka bikulli sayyi'atin hasanah." Setiap dosa yang kau kerjakan akan digantikan dengan pahala. Maka orang tadi kemudian mengatakan, "Ya Rabbi, ini yang besar belum ada ya Allah." Yang besar belum ada. Amiltu asya ala araha hahuna. Saya masih punya dosa-dosa yang lainnya enggak ada di sini. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Hatta badat nawajiduhu, sampai kelihatan gerahamnya. Jadi di saat Allah mengubah amal apa tadi? Amal maksiat menjadi amal taat, maka orang ini langsung ngomong, "Duh, masih ada dosa-dosa besar yang nggak ada di sini." Tujuannya apa? Biar diganti dengan pahala yang lebih besar. Tapi Masya Allah, malah dia ngakui apa yang sebelumnya tidak ada di kitab. Baik, atau yang tidak ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Maka itulah contoh hisab tabdil. Allah Subhanahu wa taala menggantikan perbuatan dosa sebagai pahala. Baik, yang terakhir, yang ketiga, ada hisab yang disebut dengan nikosh. Nikosh itu di debat. Nabi SAW mengatakan, "Man nukisha faqad udzib." Orang kalau sudah didebat, maka dia pasti akan dihukum. Sehingga saat dia ditanya oleh Allah, "Kamu kenapa kemarin melakukan seperti ini?" "Ya Allah, alasannya kayak gini." "Kenapa kayak gitu?" "Tapi saya gini." "Kenapa kayak gitu?" Terus dikejar gitu. Kalau sudah dikejar terus, kata Nabi SAW, "Man nukisha udzib." Siapa yang sudah diajak debat, pasti dia akan diadab. Waliyadzubillah. Perjuangkanlah untuk masa hisab seperti tadi ya. Walaupun bisa jadi amal kita nggak banyak, tapi jangan sampai buku catatan amal dipenuhi dengan maksiat, yang itu nggak ada jaminan kita akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan syuruk sampai jam berapa? Syuruk sampai jam berapa? 12, 14, 4 menit lagi. Baik, barangkali di antara jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Beliau bertanya ya, catatan amal, timbangan amal, kemudian sirat itu secara fungsi sama, yaitu menentukan siapa yang berhak masuk surga. Kalau saya punya perusahaan, lalu saya rekrut karyawan, sudah? Kemudian saya tes dengan tes yang bertingkat, tes 1, tes 2, tes 3, tes 4, tes 5 dan seterusnya sampai tes kesekian. Secara fungsi sama untuk menentukan kamu berhak nggak jadi karyawan saya, kan begitu ya? Boleh nggak kayak gitu Pak? Boleh. Apakah perusahaan dolim gara-gara terlalu banyak tes untuk karyawan yang masuk? Dolim atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Dia punya hak untuk ngetes calon karyawannya sebagaimana dia inginkan. Maka dia tidak dolim. Ya? Dia tidak dolim. Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk menguji hambanya dengan aneka ujian. Mulai dari ujian buku catatan amal, kemudian nanti dia ditimbang, dia dihisap dengan cara A, cara B dan seterusnya. Sejauh mana dia bisa pasrah terhadap ketetapan Allah, dan sejauh mana dia mau mengikuti aturan Allah, sehingga ada hikmah besar di balik itu. Oleh karena itu dalam hal ini semua model tadi untuk menentukan siapa yang masuk surga bukan berarti ini lulus kenapa itu nggak lulus. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan bahwasanya ketika orang itu lulus dihisab, dia bisa dengan cepat masuk melintasi sirat untuk masuk ke dalam surga. Intinya Allah berkehendak demikian, maka kita yakini sebagaimana yang ada ya, walaupun bisa jadi pikiran kita kadang mikir macam-macamnya. Terus fungsinya apa kayak gitu? Ya semua ada fungsinya. Walaupun kita tidak tahu dengan pasti seperti apa hikmah dan fungsinya. Cuman intinya sah-sah saja orang ngetes calon karyawannya dengan tes yang bertingkat. Setelah ini dites lagi, setelah ini dites lagi, setelah ini dites lagi, sampai kira-kira matang barulah diterima. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri memiliki usaha jual beli perhiasan yang menggunakan bahan emas, perak, dan logam lainnya. Di zaman ini saya menggunakan platform sosmed untuk mempromosikan barang-barang yang kami jual. Dari yang saya jual terjadi riba karena perhiasan yang kami jual terjadi jeda waktu antara pembayaran dan pemberian utang atau pemberian barang. Saya dan istri menggunakan akad wakalah di mana saya sebagai perantara untuk usaha milik istri saya. Baik. Kalau akadnya wakalah, maka tidak boleh yang dari satu keluarga. Sehingga begini, si A penjual emas, si B pembeli emas. Syaratnya apa biar transaksi itu boleh? Emas dan uang harus di majelis akad, dilakukan secara tunai, ya. Tapi B nggak bisa, diwakili oleh C. Nah, C ini misalnya B transfer ke C, wahai C, saya transfer sekian puluh juta, tolong belikan emas dari A. Setelah B menerima transferan dari C, setelah C menerima transferan dari B, maka C ini beli emas di A. Tapi C ini tidak boleh satu badan dengan A. Satu badan itu bisa keluarga intinya, orang tua atau anaknya, bisa juga suami atau istrinya, bisa juga paman dan bibinya. Kalau seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Pak? Karena kalau seperti ini yang terjadi, maka mereka sebenarnya satu badan, tapi yang satu mewakili yang lain, sehingga dianggap antara yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Yang jual kamu, yang jadi wakil konsumen kamu. Jadi satu orang ini bisa ijab sama qabul.
Oleh karena itu kalau mau diwakilkan ya cari orang lain, bukan orang dalam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bekerja di kantor pajak? Apakah mutlak haram atau ada rinciannya? Kalaupun ada rinciannya, ada konsekuensi yang besar di sana, di mana membawa harta rakyat, membawa harta masyarakat itu tidak boleh memperkaya dirinya sendiri. Sehingga nggak boleh ya, misalnya kita berhasil narik pajak, siapapun yang berhasil narik pajak maka dia dapat 20%. Ya, itu kan kemudian misalnya si A bayar senilai 500 juta. Yang narik dapat berapa? 5% atau 10%. Dapat 5 juta. Gede sekali yang masuk ke pribadinya. Seharusnya ini untuk negara, tapi untuk pribadi disunat dulu. Nah, kalau sudah disunat dengan nilai yang besar, maka yang kembali ke negara jadinya kecil. Sehingga pertimbangan seperti ini banyak terjadi di dunia pajak, dan ini pelanggaran ya. Lebih dari itu, ada nggak orang yang ditarik pajaknya dia nggak bersedia, yang dia nggak ridho? Ada? Banyak sekali. Ketika dia nggak bersedia atau nggak ridho, banyak sekali. Maka bisa jadi yang narik tadi akan berhadapan dengan semua orang yang tidak ridho kepadanya. Nah, itu yang mungkin cukup berbahaya dan perlu untuk direnungkan dengan baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang di mana masyarakat tidak ridho kepada kita. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekarang sudah jam 6:16, jam 5:16 ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.